Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita dan selamat memasuki Minggu Advent yang kedua buat jemaat Tuhan. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah kita di minggu ini yang tertulis dalam Surat Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan sebuah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, ada sebuah ilustrasi. Ada kapal laut pesiar membawa ribuan penumpang wisata. Ketika sudah berlayar 5 mil, tiba-tiba ada angin kencang dan ombak menerpa kapal mereka. Semua penumpang kapal berlari ke anjungan kapal karena ketakutan. Pada saat kejadian itu, ada seorang anak kecil menari-nari sambil bernyanyi dan tidak takut dengan kejadian itu. "Hei anakku, kenapa kamu masih bernyanyi sambil menari-nari? Apa kamu tidak takut bahwa kapal ini akan karam?" Dengan santai, anak ini menjawab, "Mengapa harus takut?" Mereka marah sama anak kecil ini karena tidak takut menghadapi kapal yang akan karam, yang diterpa ombak besar dan angin kencang. Tetapi anak itu menjawab, "Saya tidak takut karena saya kenal jurumudi kapal ini. Kita pasti selamat sampai di pelabuhan." Mendengar itu, maka orang tua tadi bertanya lagi, "Emangnya siapa nahkoda atau jurumudi kapal ini?" Dengan semangat, anak ini menjawab, "Ayahku sendiri. Masa saya takut dibawa bapakku?" Anak itu sangat percaya kepada bapaknya bahwa dia tidak akan celaka karena ada angin besar dan ombak itu. Saudaraku yang kekasih, seperti itulah seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun datang penderitaan, walaupun datang kemiskinan, ada penyakit, kita akan berkata, "Siapa takut? Karena nahkoda dan jurumudi hidupku adalah Bapakku yang di sorga." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, mengucap syukur dan bersuka cita
Inilah yang dirasakan oleh Paulus ketika menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Bagaimana mungkin ia dapat merasakan bersuka cita padahal dia dalam penjara? Coba kalau kita menghadapi hal serupa dengan itu, pasti kita pada umumnya akan kehilangan gairah hidup. Tidak ada lagi selera makan dan minum karena beratnya penderitaan yang kita hadapi. Tetapi saudaraku, Paulus begitu semangat memberitakan supaya bersuka cita. Dia mengatakan bersukacitalah. Saudaraku yang kekasih, mengapa bisa seperti itu? Paulus memberikan pengajaran bahwa dia tidak terpaku dan dia tidak mengutuki hidup di dalam penjara. Tetapi dari dalam penjara dia meneguhkan imannya untuk menatap jauh ke depan, yaitu ke hari kedatangan Tuhan Yesus. Karena itulah Paulus tidak takut, tetapi terus optimis, bersuka cita dan mengucapkan syukur. Paulus dapat mengucapkan syukur dan bersuka cita di tengah pergumulan bukan karena jiwanya sedang sakit terguncang, tetapi jiwanya sungguh sedang dalam kondisi prima. Karena penjara tidak dapat memisahkannya dari kasih karunia Tuhan. Walaupun daging dikekang, tetapi jiwanya tetap selalu bebas. Betapa beratnya masalah yang ada. Iman tetap memancarkan sukacita dan pengharapan buat Paulus. Karena Paulus berkata, baik pada waktu aku dipenjarakan, dan seterusnya sebab Allah adalah saksiku. Paulus senantiasa dapat bersyukur dalam segala hal, bahkan penderitaan yang ia alami sekarang ini pun karena ia percaya bahwa Allah adalah saksi baginya. Hal itulah yang menjadi bentuk perwujudan iman yang memberikan kekuatan pada Paulus yang mau ia bagikan kepada kita sekarang, bahwa meskipun sekarang benar dia di dalam penjara, tetapi Allah adalah saksi baginya. Apa yang telah dimulai oleh Allah akan diteruskan olehnya hingga kita menemukan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Sekarang jika saudara bertanya, jadi bagaimana? Apakah kami akan tertawa dan tersenyum ketika pergumulan itu datang? Jika seperti itu saudaraku, sama seperti bahwa saudara memerlukan psikiater atau mungkin sudah disalahkan salah sitting atau salkam salah kamar. Sebab berita sukacita dari Tuhan itu datangnya bukan dari kemauan dan keinginan kita, tetapi itu datang dan keluar dengan sendirinya dari iman kita kepada Tuhan. Maka ketika pergumulan itu datang, bagaimanakah respon iman kita? Jangan respon dengan pikiran dan perasaanmu, tetapi responlah dengan imanmu. Saudaraku yang kekasih, ingatlah doa dan nasihat Paulus di sini tegas menyatakan sehingga kamu dapat memilih yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Di sini Paulus mengatakan sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Maka kita akan melakukan sebuah pengujian berdasarkan pengetahuan dan pengertian yang bersumber dari iman kita. Artinya ujilah segala sesuatu dengan imanmu, bukan berdasarkan keinginan dan perasaan maupun kemauan kita. Itulah yang dikatakan oleh khotbah hari ini, menekankan supaya kasih orang-orang percaya pada Kristus itu terus melimpah,
terus bertumbuh dan semakin besar setiap hari. Tidak sekedar ikut-ikutan, harus berakar dan bertumbuh dengan benar dan baik. Ini sangat penting, saudara. Sebab kita yang benar adalah yang telah dimurnikan dan telah disucikan dari semua yang kita lakukan dalam kejahatan atau dosa, sehingga kita tidak menjadi tersandung bagi orang lain, tetapi menjadi sukacita bagi orang lain. Inilah yang dikatakan di dalam Advent yang kedua ini. Topik minggu kita dikatakan hidup suci dalam penantian hari Kristus, karena hidup memiliki tujuan, dan supaya sampai kepada tujuan harus ada pilihan. Jalan mana yang kita pilih? Apa yang menjadi berkat atau yang jahat? Marilah kita meninggalkan kenangan yang baik bagi sesama kita. Bukan supaya mereka mengingat bahwa kita adalah orang yang baik, melainkan supaya kita menjadi saluran berkat, supaya mereka dapat melihat dan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Melalui kebaikan-kebaikan kita, kiranya orang-orang di sekeliling kita bisa bersyukur dan melihat kasih Tuhan. Karena itu, marilah menjadi alat Tuhan dan mampu bersukacita dimanapun kita berada. Berakar teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman dalam minggu Advent yang kedua ini. Mampukan kami menjadi pembawa sukacita dan damai, dan menjadi saluran-saluran kasih Kristus dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, hanya kami menyembah di dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.